Shalom, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Atas nama Benyamin Sidan Pandang, NIM 22210446, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu 1. Pancasila sebagai filsafat, 2. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, 3. Konsep-konsep pendidikan anti korupsi, dengan dosen pengampu mata kuliah Aris Umbu Hina Pari SAP MAP. Maka dari itu kita akan memulai presentasi materi yang disebutkan di atas. Materi 1. Pancasila sebagai filsafat. Dasar filsafat Pancasila. Epistemologi. Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Masalah-masalah yang dihadapi menyangkut keinginan untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, perdamaian, dan ketentraman, upaya menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, dan berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar filsafat Pancasila. Aksiologi. Nilai berhubungan dengan kajian mengenai apa yang secara intrinsik, yaitu bernilai dalam dirinya sendiri, dan ekstrinsik atau disebut instrumental, yaitu bernilai sejauh dikaitkan dengan cara tujuan. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang dianggap, dipercaya, yang diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Materi kedua. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terhadap dampak negatif. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia sendiri, dan juga dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu penting, dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek. Saya setuju dengan pendapat dari Dina jikalau Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki kedudukan yang penting, dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek, karena Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang harus menjadi sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangun ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia,
baik sekarang maupun di masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia baik secara lokal, nasional maupun global. Terbuka untuk masyarakat serta ilmu dan teknologi hendaknya juga membantu menciptakan masyarakat yang semakin lebih adil dalam kemunculannya dan perkembangannya. Ya, sekarang materi ketiga. Materi ketiga ini tentang konsep-konsep dasar pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang merusak bangsa Indonesia. Bayangkan apabila korupsi dibiarkan berkembang biak di Indonesia, maka bangsa Indonesia kedepannya pasti akan hancur. Anak sebagai penerus generasi bangsa haruslah diberikan pendidikan dengan kualitas yang baik. Salah satunya yang bisa diajarkan kepada anak adalah pendidikan anti korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi ini, anak akan mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat jelek dan ditentang oleh semua masyarakat. Tulisan ini menjelaskan mengenai konsep pendidikan anti korupsi di sekolah yang diajarkan dalam pendidikan formal. Konsep pendidikan ini harus dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, serta pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait terhadap anak. Gagasan yang penulis tawarkan adalah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi ini dari mulai jenjang pendidikan yang paling bawah sampai akhir untuk anak. Selain itu, pemerintah harus memberikan pendidikan bagi guru-guru terhadap korupsi dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung, antara lain buku akses internet, simulasi bentuk korupsi. Selain itu, mengajak masyarakat dan aparat penegak hukum saling menguatkan dalam memberantas korupsi. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun bertutur kata saya yang tidak baik, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam.